harapan besarnya untuk seluruh generasi muda saat ini yang tentunya banyak hal yang harus membuat kita survive, itu wajib memiliki kemampuan bela diri. Kemampuan bela diri BKC itu udah jadi salah satu alternatif untuk kita memiliki kemampuan tersebut, sehingga kita lebih tangguh menghadapi segala permasalahan, apalagi permasalahannya bullying. Aduh, bahaya sekali. Kita bisa dengan memiliki kemampuan itu, kita meminimalisir yang terjadi. Untuk teman-teman semuanya, mari kita berkembang lebih baik lagi, lebih sehat lagi, agar kita bisa beradaptasi di dunia yang akselerasi ini dengan ombak-ombak informasi, teknologi yang ada bersama, dan dengan kemampuan yang kita miliki, bahasa Inggris, bela diri karate, dan kemampuan-kemampuan yang lainnya yang menunjang kita untuk lebih baik. Seberapa penting sih bahasa Inggris menurut Tania? Penting sekali, karena bahasa Inggris itu kan udah menjadi bahasa internasional. Kalau kita ingin adaptasi terhadap lingkungan, terus ingin maju ke jenjang yang berikutnya, tidak stagnan seperti sekarang di zona aman, itu ya harus punya kemampuan bahasa Inggris tentunya. Dari speakingnya, dari readingnya, grammar, dan yang lainnya itu pasti. Halo teman-teman Premilinis, hari ini kita senang sekali kedatangan seorang teman dari BKC Garut bersama Tenia ya. Ya. Oke. Apa kabar Tenia? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik sekali. Baik ya. Baik, Tenia, sebelum kita ngobrol lebih jauh, biasanya kami ingin tahu dulu nih, mungkin background dari Tenia sendiri di BKC selaku apa, kemudian kegiatannya lagi apa, dan seterusnya. Silakan. Perkenalkan saya Nia. Di sini saya sebenarnya tumbuh di Bandung. Pindah ke Garut itu 2016 bersama suami saya. Dan alhamdulillah saya menjadi seorang guru kimia. Selanjutnya kalau di BKC sebenarnya dari sebelum kuliah, dari SMA 2007 saya mulai dari SMA berlatih di sekolah saya sampai 2010. Dan lanjut di UIN juga sama, saya ikut di UKM BKC-nya juga, sampai jadi ketua umum UKM BKC Garut, BKC di UIN. Dan lanjut saya setelah menikah, jodohnya mungkin ya di BKC juga. Waktu itu sama suami saya, karena ketemunya itu di event kejuaraan nasional. Saya jadi administrasi pertandingan, suami saya wasit, jadi agak cinlok sedikit. Selanjutnya dijodoh-jodohin, alhamdulillah kita jodoh dan dibawa ke Garut, dan kita mengembangkan BKC di Garut bersama-sama kayak gitu. Jadi ini luar biasa ya, selain berolahraga, tapi menghasilkan juga ya. Betul, alhamdulillah. Baik, pertanyaan pertama deh sebelum ke BKC Garut. Dulu waktu SMA gitu ya, kenapa mengambil BKC gitu dari sekian banyak kegiatan? Long story. Jadi waktu dulu itu kakak-kakak saya itu silat. Saya hendak ikut silat juga sama kakak-kakak saya. Cuma dilihat saya perempuan, kayaknya nggak usah. Saya memberikan pemahaman saya tuh bisa gitu loh, ikutan bela diri. Ya udahlah, kakak saya silat, saya nggak diizinin, udah saya belok ke karate kayak gitu. Karate saya mulai kemampuan di sana, mengembangkan diri di sana. Jadi ini kalau dengar ceritanya tadi sekilas itu emang dari SMA kuliah pun lanjut ya. Itu, sampai sekarang, bahkan tadi menarik juga sampai ketua umum di UIN-nya ya. UKM BKC UIN tahun 2013-2014. Baik. Jadi ini teman-teman barangkali misalkan ya nanti, karena BKC ini udah banyak ya, baik di Garut dan di Bandung. Saya pengen tahu dong sejarah singkat nih, bagaimana asal mula BKC terbentuk mungkin secara umum. BKC ini awalnya sebenarnya namanya bukan BKC juga, tapi ada self defense, School of Self Defense awalnya. Pangadegnya itu atau pendirinya kita sebutnya pangadeg ya. Pangadeg itu. Pangadeg pendiri itu. Pangadeg Pegoran itu namanya Kang Iwara Hadian Arsanata. Dia mulai punya kemampuan bela diri, dan ternyata arah kemampuannya itu di bidang karate. Pernah mencoba ke silat, ke apa, kayak gitu ya,
bela diri yang lain, ternyata yang pas itu di karate. Dan luar biasanya pengadeg paguron ini dia tidak berlatih ke Jepang. Kalau di perguruan-perguruan lain kita itu mereka dapat sebagai pendiri itu karena pernah berlatih di Jepang. Tapi kalau pendiri dari BKC itu nggak berlatih di Jepang, tapi udah kalau bahasa Arabnya mungkin kita ilmu laduni gitu ya. Kemampuan yang otodidak ternyata di karate gitu. Dan alhamdulillah berkembang sampai sekarang, ada di Indonesia juga, di luar negeri, di Paris, di Prancis juga sama, Australia juga ada BKC, alhamdulillah. Nah, setelah memiliki kemampuan tersebut dan diarahkan ke karate, berkembanglah asalnya dari Bandung, mencoba mengembangkan di Tasik awalnya. Nah, itu cabang tertua itu di Tasik. Setelah dari Tasik, kan kembali ke Bandung itu melewati Garut ya. Nah, dikembangkan juga di Garut. Awalnya itu sekalian aja ini kayaknya sejarah dari BKC Garut juga ya. Karena mungkin di sini juga teman-teman ada yang istilahnya penasaran juga kan, nggak tahu gimana sejarahnya. Iya, betul. Jadi di Garut ini kita ada namanya Kang Aa Sumiarsa, ketua umum pertama. Ini tahun berapa ya? Tahun 1969. 3 tahun setelah berdirinya BKC Pusat. BKC Pusat itu 1966. Nah, 3 tahun setelahnya BKC berkembang di Kabupaten Garut. Itu berlatih yang pertama di SPGN. Kalau sekarang disebutnya SMAN 11. SMAN 11 Garut. Kemudian di PTG yang sekarang jadi IBC dan Ciplas. Itu dulunya di situ ya? Di situ. Selanjutnya di KNPI, sebelum jadi gedung KNPI pun, dinamai gedung KNPI pun, BKC sudah berlatih di situ. Nah, alhamdulillah. Dan sekarang sudah meluas ke berbagai daerah. Banjarwangi, Pamengpeuk sudah ada, alhamdulillah. Tinggal pendai yang belum. Iya, kayak gitu. Dan sekarang aktivitas pusat latihan karate, alhamdulillah karena pemerintah Kabupaten Garut sudah menyediakan lokasi sarana olahraganya ya di Ciate. Kita juga berlatih di sana, juga di Kodim, itu menjadi pusat juga, dan KNPI otomatis, karena itu yang paling lama tempat latihan yang sudah dari awal, kayak gitu. Jadi itu mungkin sejarah singkatnya ya, jadi udah hampir dari tahun 66 ya kalau di Bandungnya ya, cuma di Garut 69. Betul. Ini udah lama sekali. Udah lama. Kalau misalkan visi dan misinya nih, barangkali mungkin teman-teman ada yang penasaran juga. Apa sih yang menjadi visi dan misi BKC Garut? Ya. Ini menjadi wadah untuk generasi muda sampai dewasa sebenarnya untuk mengaktualisasikan dirinya, mengembangkan dirinya, menguatkan kemampuan moralnya, kemampuan intelektualnya, juga spiritualnya, karena pendirinya juga BKC itu dari orang Sunda, beragama Islam. Kita bahkan suka dijejali sama kayak dakwah-dakwah kayak gitu. Nah, spiritualnya juga sama, kita dikembangkan di situ, selain dari kemampuan bela diri kayak gitu. Kalau dari segi kegiatan nih, barangkali mungkin ada teman-teman yang penasaran. Kalau mau masuk nih ya, masuk ke BKC, itu prosedurnya kayak gimana nih? Prosedurnya kita ada di IG ya. Cek link bio. Di IG nanti kita tinggal atau langsung nge-DM aja ke IG BKC Garut. Nanti kita arahkan sesuai dengan domisili dari yang mau ikut, yang mau join di BKC Garut. Nanti kita arahkan tempat atau dojo yang terdekat ya. Gitu. Kalau minimal usia? 5 tahun. Oh, jadi mulai 5 tahun ya? Karena 5 tahun itu udah masuk kriteria prestasi di usia dini. Bahkan pra-usia dini sekarang mulai sesuai dengan peraturan dari pertandingan biasanya 4 tahun. Nah, kalau untuk jenjangnya nih, saya juga terus terang istilahnya belum begitu paham. Kan ada sabuk-sabuknya ya, ada yang hijau, ada yang hitam, kuning. Boleh dikasih penjelasan? Misalkan tadi anak nih ya, masuk umur 5 tahun, pertama kali banget. Nah, terus gimana tuh jenjangnya? Jadi awal masuk itu pasti putih ya. Putih. Yang pertama sabuk putih dulu, kedua sabuk kuning, ketiga sabuk oranye, keempat sabuk hijau, kelima sabuk biru, keempat coklat. Coklat itu ada 3.
Coklat Q1, Q2, lalu Q1, lalu promosi untuk ke sabuk hitam. Jadi sebelum sabuk hitam itu ada persiapan dulu nanti di sabuk coklat itu. Barulah dan 1 dan 2 sampai di BKC itu sampai dan 7. Dan itu hitam berarti. Dan hitam. Karena saya belum begitu familiar nih. Sabuk hitam. Jadi sabuk itu hitam itu dan ya. Ya, strip 7 kayak gitu. Sampai terakhirnya strip 7. 7 ya. Kalau prosesnya apakah tiap tahun naik atau gimana, atau tiap ujian gimana tuh? Ujian. Kita nggak auto naik ya, sama kayak kita sekolah. Jadi ikut ujian dulu atau disebut juga UKT. Ujian kenaikan tingkat. Tiap 6 bulan sekali kita mengadakan. Setelah itu dari sabuk putih silahkan naik kalau lulus ya. Kalau nggak lulus ya kembali lagi ke sabuk. Gitu. Kalau Tehnia sendiri nyampe ke sabuk hitam waktu kuliah, waktu SMA? Itu kayaknya aku akselerasi deh. Waktu dulu saya saya kelas 1 SMA itu sabuk putih. Kelas 2 itu udah sabuk biru. Sabuk kelas 3 itu sabuk coklat, baru Q2 sudah disuruh menjadi dan hitam dan sabuk hitam dan 1. Jadi SMA itu? SMA semester 1 itu udah sabuk kelas hitam. Kelas 3 ya, SMA kelas 3. Jadi SMA udah sabuk hitam ya. Jadi mungkin ini barangkali teman-teman ada yang istilahnya masih belum paham seperti saya gitu ya. Jadi tingkatan-tingkatannya itu jadi per 6 bulan ada ujiannya ya. Dan tidak bisa berjenjang sesuai sabuk yang tadi saya sebutkan. Bisa juga akselerasi seperti saya. Sabuk putih misalnya langsung ke oranye bisa. Bisa dari kuning ke biru bisa. Tergantung dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau kapasitas kita sudah bisa mampu di sabuk yang lebih tinggi bisa. Oke, jadi nih nanti yang mau daftar bisa langsung ya tadi ke Instagram saja. BKC Garut. BKC Garut. Kalau dari kegiatannya Teh, mungkin dikasih gambaran. Udah daftar nih, latihannya setiap hari apa aja, berapa jam, terus apa, ngapain? Kalau latihan itu kita tergantung dari setiap dojo ya, beda-beda. Kita misalnya ingin domisili di Garut Kota. Garut Kota itu yang terdekat di Kodim dan KNPI. Kita langsung, saya diarahkan untuk ke pelatihnya. Nanti dari pelatihnya baru disampaikan jadwal latihan ataupun persyaratan yang lainnya, kayak gitu. Kalau rata-rata berapa lama latihannya dan seminggu berapa kali biasanya? Dua kali. 2 kali. 1 kali pertemuannya? Untuk 1 kali pertemuan itu durasinya 2 jam, 3 jam. 2 sampai 3 jam ya. Berarti tapi mungkin beda-beda ya. Mungkin nanti gimana dojo ada yang Sabtu Minggu, ada Iya, tergantung dari pelatihnya masing-masing. Ya. Gitu. Atau apalagi kalau misalnya kita mau mempersiapkan untuk kejuaraan, otomatis prepare-nya juga harus lebih lama. Bisa jadi seminggu itu 4 kali, kayak itu 5 kali. Yang pasti kita atur agar tidak overtraining, tapi target tercapai. Sip. Jadi nanti deh untuk lengkapnya bisa langsung bisa lewat Tehnia, mungkin ya bisa juga ke BKC Garut. Selanjutnya mengenai program nih Teh, BKC Garut, boleh deh cerita ke teman-teman mungkin sedang yang menyaksikan sekarang, baik program yang sudah dijalankan, kemarin kan sudah ada kita sebagai tuan rumah ya. Atau mungkin beberapa program yang akan dilaksanakan oleh BKC Garut, apa aja? Program yang sudah dijalankan sebenarnya rutin ya. Ada UKT, ujian kenaikan tingkat per 6 bulan, ada latihan gabungan juga, ada kejuaraan, biasanya kejuaraan cabang itu tiap 1 tahun 2 kali, kecuali kemarin COVID itu 1 tahun sekali gitu ya. Nah, kalau yang akan dilaksanakan pun tidak akan jauh dengan program yang sudah kita laksanakan. Ada latihan gabungan juga. Nah, besok nih hari Sabtu kita akan mulai pembukaan latihan di City Mall. City Mall Garut akan kita buka dojo. Dojo baru. Betul, dojo baru. Latihan di sana. Nah, di openingnya ada latihan gabungan se-Kabupaten Garut di hari Sabtu jam 2. Itu yang terdekat. Selanjutnya di hari Ahadnya, minggunya, kita ada ulang tahun BKC. Ulang tahun BKC 16 Juni 1966. Sekarang 16 Juni 2024. Nah, ini itu akan lagi di-tag ini ya. Kita akan syukuran sederhana dan mengikuti secara serempak seluruh Indonesia di jam 4 sore.
4 sore ya. Di Kodim. Kodim. Gitu, di Kodim. Selanjutnya nanti di bulan Juninya kita akan mengadakan kejuaraan lagi, tapi masih tingkatan cabang. Se-Kabupaten Garut, antar sekolah, antar pelajar, antar dojo, di bulan Juni pertengahan. Insya Allah. Juni pertengahan sebelum, Juli pertengahan sebelum Porkap. Nah, setelah itu baru untuk persiapan ke Porkap. Setelah itu baru ke Porkap di akhir Juli 27-28 dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Kalau yang kemarin kita sebagai tuan rumah itu acara apa? Itu Kejutprov. Pialanya Piala Pangdam Siliwangi. Jadi kejuaraan provinsi. Provinsi se-Jawa Barat. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Primeri yang sudah support kita. Alhamdulillah kita sukses juga dengan banyak peserta dari tiap daerah mengirimkan. Itu hanya 2 kabupaten yang tidak dari seluruh, alhamdulillah. Dan kita mendapatkan apresiasi tertinggi juga dari Panglimanya langsung terkait dengan kegiatan tersebut. Semoga nanti di tahun-tahun berikutnya kita akan mengadakan lagi di BKC Garut ini. Ya, insya Allah. Kalau Kerjuprov itu tiap berapa tahun sekali? 2 tahun sekali. Karena untuk persiapan kejuaraan nasional. Nah, setelah kemarin nih anak-anak yang sudah juara di Kejulprov, nanti di bulan Desembernya tahun ini di antara di Cianjur, kalau tidak di Kabupaten Bogor akan dilaksanakan kejuaraan nasional. Ada yang basis madrasah, ada yang prestasi umum. Dua-duanya yang kemarin 2 kategori tersebut yang kemarin juara itu akan harus ikut serta. Cuma tidak mengatasnamakan lagi Garut. Tapi Jawa Barat. Betul. Kalau ini kemarin tuh ada berapa peserta yang Kerjulprov yang di Garut tuh? Sekitar 1.300. 1.300 ya. Jadi alhamdulillah ya kita Garut sudah sukses melaksanakan acara yang itu ya. Itu udah melebihi ekspektasi. Tadinya kita hanya 1.000, tapi ternyata alhamdulillah 1.300, luar biasa. Kalau ini saya pengen nanya mungkin selanjutnya itu mengenai tantangan nih. Biasanya kan dalam sebuah organisasi pasti aja ada istilahnya masalah yang harus dihadapi gitu ya. Apa sih yang menjadi tantangan? Terus bagaimana cara menghadapinya di BKC? Setiap hal pasti ada tantangannya ya. Resiko yang kita harus terima ketika kita melakukan segala sesuatu. Kalau di BKC Garut ini kita tantangannya itu kalau kita sudah ikut itu harus total. Nggak boleh setengah-setengah sehingga benefitnya kita dapat secara total. Terus juga ke manifestasi untuk masa depannya juga kita akan dapat gitu. Kalau misalnya setengah-setengah itu sayang gitu. Itu tantangannya. Terus juga persaingan ya, otomatis persaingan untuk menuju jenjang berikutnya juga sangat tinggi alhamdulillah. Di samping pengembangan bela diri untuk kita sendiri sebagai dasar gitu ya, modal, tapi juga untuk di prestasi juga sangat kuat. Itu tantangannya sih kayak gitu. Kalau tadi program yang terdekat sudah disampaikan ya, tadi ada yang paling dekat itu ulang tahun tadi ya, di tanggal 16. Jadi mungkin nanti teman-teman istilahnya yang masih penasaran, mungkin bisa ngelihat bagaimana meriah atau banyaknya BKC ya. Kalau kira-kira ditotalkan nih, satu Indonesia berapa dojo ya? Banyak itu banyak banget, udah banyak banget. Udah luar biasa sih. Saya juga nggak bisa ngitung kayak gitu. Karena setiap provinsi pasti ada kayak gitu. Di provinsi juga di kota kabupatennya juga pasti ada. Ada lagi. Dojonya juga ke bawahnya lebih banyak lagi. Tapi selama ini kan Teh Nia istilahnya udah lama sekali di BKC ya. Nah, selama beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan gitu ya, yang paling berkesan kira-kira pas kegiatan apa? Atau misalkan yang menjadi paling banyak tantangannya deh, atau yang berkesannya apa kira-kira? Yang berkesannya itu ketika saya jadi atlet kayaknya. Kalau waktu usia SMA. SMA ya? SMA sama kuliah sih. Berarti perwakilan dojo sekolah? Dojo instansi kita. Nah, kita itu mau ikut pertandingan, kan kalau
pertandingan kumite atau sparring itu kita per berat badan, per usia gitu ya. Nah, kalau misalnya kita kurang dari 2 kilo capaian dari kelasnya, itu kita harus ngurangin atau harus nambah. Nah, itu baru seminggu mau masuk, oh ternyata berat badan kita karena overtraining jadi turun gitu ya. Kita mau ikut ke bawah tanggung, mau keikut ke atas nggak cukup gitu. Nah, kita harus over lagi, nambah lagi makan asupan sampai kita di berat badan yang sesuai. Itu yang berkesannya. Harus, kalau pernah ada satu waktu saya harus ngurangin berat badan, lari jauh sampai kalau bisa dalam seminggu itu kurang dari 3 kilo, nggak makan kayak gitu. Selain dari training, latihan terus, fisik, teknik, itu juga menurunkan berat badan. Tapi ada juga satu waktu pelatih saya, kamu biar peluangnya bagus harus masuk ke berat badan yang minus 67. Sedangkan saya 55 kilo waktu dulu. Otomatis nambah lagi. Makan terus. Tapi nggak boleh berat. Itu yang berkesannya. Nah, ini juga mungkin bisa dikasih tahu Teh, ketika kompetisi yang tadi, itu ada berapa level? Maksudnya ada berapa tingkatan? Misalkan tadi ada yang kelas apa aja, boleh dijelaskan? Oke, dari mulai prausia dini, itu usia TK, usia dini, SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu masih masuk usia dini. Terus Tapi kalau usia dini sama tadi ada berat badan juga atau sama? Minus 25 plus 25 yang putri-putra berbeda kayak gitu. Terus pra pemula usia SD kelas 3 sampai kelas 5. Pemula kelas 6 sampai SMP. Kadet SMP kelas 3 sampai SMA kelas 1. Junior kelas 2 SMA sampai kelas 3 SMA. Bisa juga kelas 3 SMA kalau usianya 17 udah masuk under 21. Under 21 21 ke bawah sampai 17. 18-an kurang sedikit bulannya itu masuk di under. Baru senior sampai situ sih. Jadi maksimalnya seorang atlet itu umur berapa? Kalau menurut peraturan sih di 27. Oh, 27 tahun. Itu terakhir itu masih masuk. Tapi kebanyakan di usia 22 juga udah pada left, pengen jadi pelatih aja gitu ya, kebanyakan. Jadi oke. Selanjutnya mungkin ada harapan nggak Teh, harapan besar bagi BKC Garut dari Teh Nia, kira-kira apa? Harapan besarnya untuk seluruh generasi muda saat ini, yang tentunya banyak hal yang harus membuat kita survive, itu wajib memiliki kemampuan bela diri. Kemampuan bela diri BKC itu udah jadi salah satu alternatif untuk kita memiliki kemampuan tersebut. Sehingga kita lebih tangguh menghadapi segala permasalahan, apalagi permasalahannya bullying. Aduh, bahaya sekali. Kita bisa dengan memiliki kemampuan itu, kita meminimalisir yang terjadi. Jadi ini barangkali ada teman-teman yang masih ragu. Tadi manfaatnya salah satunya itu ya. Itu kesehatan. Dan kita siap mental juga ya, gitu. Karena kan di BKC mungkin selain latihan fisik, ada juga mungkin latihan-latihan yang istilahnya untuk melatih mental kita supaya kuat ya. Oke. Baik Teh, itu mungkin tadi kita sudah banyak BKC. Kita ingin ngobrolin tentang pendidikan sedikit. Boleh. Teh ya. Menurut Teh Nia, sejauh apa sih pendidikan di Indonesia nih? Atau misalkan di Garut juga boleh? Oke. Pendidikan di Indonesia mau di Garut sebenarnya sama aja ya. Sekarang udah mulai berkembang. Dengan berkembangnya perubahan kurikulum yang ada. Tentu itu impact-nya ke peserta didik ataupun ke tiap domain pendidikan itu sendiri. Jadi lebih baik tentunya dengan kurikulum yang ada, karena saya lihat udah mulai ke karakter building dan dikuatkan lagi, ditekankan lagi dengan adanya P5 kan, P5. Apalagi di Kemenag itu udah masuk ke tambahan rahmatan lil alamin. Jadi P5 rahmatan lil alamin, otomatis sudah tentu
penguatan karakternya di P5 ditambah spiritualnya dari Kemenag. Itu luar biasa. Dengan hanya perubahan kurikulum yang asalnya kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka. Itu sudah memerdekakan seharusnya. Kayak gitu, hanya saja memang ada yang paham sampai di analisis, penafsiran, dan pengaplikasian. Ada yang hanya sekilas, hanya tahu aja seperti itu tanpa ada pengaplikasian. Yang sayangnya sekali, kebanyakan di Indonesia mungkin karena memang butuh waktu juga untuk adaptasi dengan sistem pendidikan yang sekarang, tentu itu menjadi tantangan tersendiri. Ada yang mampu beradaptasi, menjalankan, mengaplikasikan, sehingga impact-nya juga dirasakan baik. Ada yang hanya sekedar tahu, tapi harus dipaksakan diaplikasikan, belum bisa memahami sepenuhnya, itu impact-nya juga kurang, dan hanya kelelahan administrasi dari pendidikan itu, dari sistem pendidikan itu sendiri. Karena memang butuh waktu mungkin ya, kuncinya sih waktu. Ketika kita ingin pendidikan yang lebih baik, tidak bisa langsung harus diaplikasikan kayak gitu. Kita harus bertahap melakukan sesuai dengan alur yang ada kayak gitu. Oke. Apa sih yang menjadi perbedaan anak-anak didik sekarang kan Tenia sebagai informasi sebagai pengajar kimia ya. Betul. Apa sih yang menjadi tantangan anak-anak sekarang menurut Tenia dibandingkan generasi dulu Tenia? Ya. Didiklah anak sesuai zamannya ya mungkin ya, kalau kata Nabi. Kalau sekarang ternyata di zaman akselerasi ini, apalagi teknologi semakin canggih, adanya AI, itu yang menjadi tantangan bagi para siswa itu sebenarnya lebih ke kemampuan dia dalam mengadaptasi. Adaptasi lingkungan, adaptasi terus adanya generasi-generasi yang disebut gen alpha gitu ya, sandwich, terus strawberry, itu kadang membuat kalau ditampilkan itu menjadi sebuah stimulus. Ya, sayang itu stimulus bagi sebagian orang yang suka riset. Itu mungkin dia teliti dulu baru dicerna gitu ya. Nah, anak-anak itu kalau sekarang kan ada informasi dicerna dulu gitu, diaplikasikan dulu, tahu manis pahitnya baru dibuang kayak gitu. Sayangnya itu. Dan dari situ banyaknya karakter-karakter yang kalau zaman dulu kata nenek saya mah nggak pernah kayak gitu, kok kamu mah kayak gini kan kayak gitu. Nah, itu karakter-karakter yang negatif mungkin muncul karena dari teknologi itu sendiri, dari pemahaman, pencernaan dari informasi-informasi tersebut kayak gitu. Masing-masing berbeda-beda yang tidak didapati dari masa lalu. Baik Teh, tadi seputar pendidikan, saya ingin minta pendapat juga mengenai literasi nih Teh, karena mungkin ini masih dunia tentang pendidikan juga. Bagaimana sih pendapat Teh mengenai literasi saat ini? Literasi saat ini masih, kalau lihat di riset kan baru 20% ya. Tapi sebenarnya literasi yang seperti apa yang dipahami itu masih beragam. Kalau menurut saya dengan banyaknya informasi gitu, ternyata literasi itu tidak hanya sebatas membaca, memahami, menganalisis, menafsirkan sampai mitigasi, kata Pak Wiryawan gitu ya. Ya, itu kan Pak Gita Wiryawan. Gita Wiryawan. Nonton podcastnya berarti. Endgame. Paling suka. Paling suka itu luar biasa. Dia harus manajemen resiko. Ketika kita membaca sesuatu itu harus sampai di tahapan analisis manajemen resiko. Ketika apalagi sekarang ya, kita literasi itu ada di seluruh mata pelajaran sekarang. ANBK, kimia pun harus literasi. Terus juga UM semuanya diarahkan ke literasi agar sebenarnya tujuannya itu untuk memahami, menganalisis, di tahapan menganalisis kayak gitu, sehingga outputnya itu jadi problem solver gitu ya. Betul. Jadi
PR untuk teman-teman saat ini itu sebenarnya bukan di masalah informasi ya, tapi bagaimana cara kita memfilter, menganalisa. Itu yang menjadi PR bersama, karena sekarang kan katanya zamannya udah tsunami informasi ya. Udah istilahnya beda kayak zaman kita dulu, nyari informasi itu susah. Tapi sekarang udah dalam genggaman kan ya. Betul. Apapun lebih mudah. Apalagi sekarang ada trennya ChatGPT gitu ya. Ya, istilahnya sangat membantu lah. Sangat membantu. Tinggal kitanya bagaimana supaya ini bisa lebih bermanfaat ya. Tidak membuat kita jadi malas justru ya. Itu PR-nya mungkin ya. Oke. Baik Teh, masih tentang literasi nih. Barangkali ada buku nggak yang masih ingat gitu, yang istilahnya jadi salah satu buku favorit, barangkali ada nggak kira-kira apa yang bisa di-share ke teman-teman? Novel apa? Boleh, apa aja. Buku yang sekarang saya baca itu tentang menjadi orang tua yang bahagia di zaman sekarang. Dr. Aisyah Dahlan, mantap itu, harus dipelajari. Jadi kalau udah jenjang orang tua, bacaannya juga udah beda ya. Sama lah, kita sama. Oke. Baik, kalau mengenai ini masih tentang dunia pendidikan dan literasi, kita ada wacana yang sering digaungkan nih, baik di sosial media atau mungkin di kalangan diskusi, mengenai wacana Indonesia Emas tahun 2045. Kita, gimana? Saya pengen dengar juga nih, seoptimis apa Tenia melihat nanti. 100 tahunnya Indonesia merdeka, itu harus kita junjung dengan optimal, dan total gitu ya, dengan kemampuan yang kita miliki, sehingga seluruh domain sistem yang ada di Indonesia ini berkembang maju menjadi Indonesia yang maju, bukan lagi Indonesia sebagai negara berkembangan kayak gitu. Saya kira dengan kemampuan yang kita miliki, pengasahan pendidikan melalui pendidikan formal informal itu akan bisa tercapai, sehingga menjadi Indonesia yang maju dengan generasinya muda, adaptasinya luar biasa, dengan kemampuan bahasa Inggris, bahasa yang menjadi bahasa internasional, Mandarin dan yang lain itu harus dimiliki juga. Dan tentunya kecakapan dengan teknologi. Kalau kita terlambat atau gaptek, kalau kata anak sekarang, gaptek terhadap teknologi yang sekarang ada, itu otomatis akan tergerus oleh zaman. Dan keinginan kita menjadi Indonesia emas juga akan hanya angan, hanya harapan saja gitu ya. 100 tahun ya 100 tahun, tapi hanya terlewati 100 tahunnya gitu. Jadi jangan sampai nanti mungkin kita menjadi generasi cemas. Ya. Generasi emas, tapi hati-hati menjadi generasi cemas ya. Betul. Cemas. Baik. Oke, tadi sudah disebutkan oleh Teh Nia bahwa ada salah satu skill yang harus kita persiapkan ya untuk istilahnya bersaing di kancah global, yaitu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Seberapa penting sih bahasa Inggris menurut Teh Nia? Penting sekali, karena bahasa Inggris itu kan udah menjadi bahasa internasional. Kalau kita ingin adaptasi terhadap lingkungan, terus ingin maju ke jenjang yang berikutnya, tidak stagnan seperti sekarang di zona aman, itu ya harus punya kemampuan bahasa Inggris tentunya. Dari speakingnya, dari readingnya, grammar, dan yang lainnya itu pasti. Apalagi kalau di karate. Karate juga sama, butuh banget bahasa Inggris. Sekarang perwasitan, tesnya itu berbahasa Inggris semua. Di Jawa Barat, hanya grade Jawa Barat aja sudah berbahasa Inggris soal-soalnya. Apalagi atlet yang ingin bertanding, apalagi kita yang mungkin bukan atlet atau apa, kita ingin sekolah di luar negeri ataupun sekolah di jenjang PTN, itu otomatis bahasa Inggris harus kita kuasai. Baik, jadi kita sama-sama persiapkan itu ya. Betul. Gitu. Karena kan ada sebagian yang berpikir bahwa bahasa Inggris ini sulit nih, kan? Sulit, ya. Ada. Jadi bahasa Inggris itu kan sama halnya kayak mungkin matematika, kimia, salah satu pelajaran yang tidak terlalu
disukai kan ya. Menarik. Gitu ya. Jadi padahal pada faktanya bisa dipelajari sebenarnya sama aja ya. Dan menjadi kebutuhan. Betul. Dan menjadi kebutuhan. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir Ten ya dari kami. Mungkin ada pesan nggak bagi teman-teman yang sedang menyaksikan saat ini, sekaligus mungkin sebagai closing statement dari Ten ya, silakan. Untuk teman-teman semuanya, mari kita berkembang lebih baik lagi, lebih sehat lagi, agar kita bisa beradaptasi di dunia yang akselerasi ini dengan ombak-ombak informasi teknologi yang ada bersama dan dengan kemampuan yang kita miliki, bahasa Inggris, bela diri karate, dan kemampuan-kemampuan yang lainnya yang menunjang kita untuk lebih baik. Itu saja mungkin. Atur nuhun Ten ya untuk waktunya ya. Ya mudah-mudahan tadi harapan dan cita-cita baik untuk Tenia sendiri ataupun untuk BKC lancar semuanya ya. Sama-sama, semoga Primary juga lebih sukses. Sama-sama, nanti kita tunggu kolaborasi selanjutnya ya. Pokoknya untuk Garut dan untuk BKC. Atur nuhun Teh ya. Sami-sami. Baik teman-teman, itulah Tenia dari BKC Garut. Terima kasih.